Erick Thohir dinilai cawapres punya modal pengalaman pemimpin sukses. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir dinilai punya modal bagus maju sebagai calon wakil presiden, cawapres di Pilpres 2024. Erick Thohir menjadi sosok yang punya rekam jejak kepemimpinan sukses. Secara pengalaman Erick Thohir, dia sudah cukup, dari sisi politik dia oke, kata pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar kepada wartawan, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Dia mengatakan Erick Thohir merupakan figur cawapres yang potensial untuk Pilpres mendatang. Dirinya tidak menampik, Erick Thohir telah menjadi sosok yang punya pengalaman mumpuni. Hal demikian, dia menambahkan, lantaran rekam jejak kinerja cemerlang Erick Thohir sampai sekarang ini. Terlebih latar belakangnya yang merupakan salah satu pelaku usaha sukses di tanah air. Lalu kemudian kepengusahaan dia juga udah kita tahu bersama, terang idil. Di sisi lain, dia menilai, Erick Thohir memiliki modal kuat yang tidak dipunyai banyak kandidat lain. Sehingga peluang dari mantan Presiden Inter Milan ini maju cawapres makin terbuka lebar. Merujuk dari hasil temuan survei dan polling Indonesia, SPIN, periode 1-10 Desember tahun 2022, elektabilitas Erick Thohir sebagai cawapres tempati posisi teratas. Erick Thohir berhasil meraih elektabilitas sebesar 19,2%. Situasi tersebut, lanjut dia, tentu turut menjadikan Erick Thohir sebagai figur pemimpin yang selalu mengutamakan penguatan ekonomi. Imbasnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengamat politik Yuwari Prayanto atau Mas Jopray menilai Menteri BUMN Erick Thohir merupakan figur pemimpin muda paling potensial di pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Hal ini berkaca dari berbagai terobosan yang dikeluarkan oleh Erick Thohir sejak menjadi orang nomor 1 di Kementerian BUMN. Erick Thohir banyak membawa ide cemerlang dan membuka wawasan masyarakat Indonesia, idenya tidak ada habis-habisnya, ada aja idenya. Erick Thohir paling menonjol dibandingkan dengan figur-figur muda saat ini, terang Yuwari. Ia menjelaskan sejak menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir membawa banyak perubahan positif dalam lingkup kenegaraan maupun masyarakat. Dalam lingkup negara, ia berhasil menorehkan prestasi peningkatan laba, kontribusi kepada negara dan bahkan mengungkap berbagai kasus korupsi. Di masa kepemimpinan Erick Thohir, laba Kementerian BUMN tercatat terus meningkat setiap tahun. Mulai dari 13 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 124,7 triliun rupiah di tahun 2021. Bahkan berdasarkan data Kementerian BUMN Triwulan 3 2022, laba telah tercatat sebesar 155 triliun rupiah dan diprediksi menyentuh angka 200 triliun rupiah. Bersamaan dengan itu, kontribusi kepada negara meningkat sebesar 68 triliun rupiah dari tahun 2020 Triwulan 3 2022. Selain itu, Erick Thohir berhasil membersihkan lingkungan Kementerian BUMN dari para koruptor. Ia berhasil mengungkap kasus Asabri, Jiwasraya, Krakatau Steel, PLN dan Garuda Indonesia. Pengungkapan ini adalah hasil kerja sama menteri terbaik dan andalan Presiden Jokowi tersebut bersama KPK, Kejaksaan Agung hingga BPKP. Sekarang itu kalau ada tikus-tikus di BUMN langsung disikat sama Pak Erick Thohir, ini luar biasa. Erick Thohir membawa masa keemasan bagi BUMN yang belum pernah diraih selama puluhan tahun, ujar Yuwari. Di samping itu, Erick Thohir juga berhasil menghidupkan kembali ide besar peninggalan Presiden Soekarno yakni menghidupkan kembali Sarinah dan membangun kawasan wisata Sanur, Bali. Sarinah kini hidup kembali setelah 30 tahun hidup segan mati tak mau. Akhir kata, terima kasih dan salam hormat. Salam NKRI harga mati. Terima kasih.